Puji Tuhan, kalau sore ini kita bisa bersekutu bersama. Kak Nika lihat masih banyak yang off cam ya. Yuk, di on cam dulu. Karena kita mau saling menyapa nih, kita mau saling memberkati dalam kasih. Ayo yang belum on cam, silakan on cam. Ya. Nah, kalau sudah on cam kita mau kasih on live high five ya. Gini aja, terserah mau arahnya ke siapa. Yuk kita intinya kita mau saling memberkati. Amin. Yuk. 1, 2, 3, yuk. Wow, kasih online high five. Yes, God bless you. Bisa katakan God bless you, God loves you. Haleluya. Yeay. Puji Tuhan. Kita percaya setiap kali kita berkumpul bersama, sekalipun lewat online, Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. Dan Kak Nika merasa kita semuanya semakin bertumbuh. Ketika tadi malam kita hops bersama-sama, yang belum hops segera join setiap hari Senin dan Jumat. Nah, dari sharing-sharing yang kalian bagikan tadi malam luar biasa, dan Kak Nika merasa Roh Kudus terus bekerja di antara kita, membuat kita terus bertumbuh. Dan hidup kita tidak akan sama lagi dengan yang sebelumnya. Karena setiap hari, setiap saat kita percaya Tuhan itu mengerjakan apa yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kita semakin kenal Tuhan dan hidup dalam kehendak-Nya. Amin. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau sore ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya ketika kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, ada kuasa-Mu yang mengalir melawat kami, yang membuat kami berubah, membuat kami pulih dan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi seperti yang Engkau mau. Kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau dan mengalami kuasa firman-Mu sore ini. Di dalam nama Yesus yang siap mengalami lawatan Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Yuk kita mau naikkan pujian ini bersama. Hidupku takkan sama. Amin. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Kaulah satu-satunya, kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Amin. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan kaulah satu-satunya, kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Engkau yang kami pegang Tuhan, Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan dengan segenap hatimu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan
Katakan, oh, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu, yeah. Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atasku, hidupku takkan. Katakan dengan imanmu, yes. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, amin. Yuk tepuk tangan. Atasku, hidupku takkan sama. Amin Tuhan. Katakan, ku tahu sungguh, amin, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin, kami percaya Tuhan, hidup kami takkan sama karena kami terus bertumbuh di dalam terus angkat hatimu, sembah Dia. Hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan, seluruh hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kau menjadi Tuhan atas hidup kami. Sama-sama naikkan pujian ini. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntunku.
dengan hatimu. Hidupku aman di dalam-Mu. Katakan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, ya, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be. Angkat tanganmu, katakan, your will be done. Angkat tanganmu, katakan, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Say it, your will be done. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami bawa padamu, Yesus. Jiwa kami berserah penuh. Hidup kami aman di tangan-Mu. Jiwa kami tenang di dekat-Mu. Sebab tiada yang mustahil bagimu. Yang terbaik selalu Kau kerjakan bagi kami. Sebab itu kami mau bersyukur. Sebab itu kami mau percaya. Kami tidak mau takut, tidak mau khawatir. Hati kami memilih untuk percaya penuh kepadamu. Yesus Tuhan yang hidup, Yesus Tuhan yang ajaib. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Oh, sembah Dia dengan segenap hatimu dan jiwamu. Haleluya, haleluya. Kalau hari-hari ini Tuhan sering ingatkan kepada engkau untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan lebih lagi dengan hati yang percaya. Mari sore ini di hadapan Tuhan katakan, Tuhan, aku mau serahkan semuanya. Semua kekhawatiranku, seluruh hidupku, seluruh hatiku, semua kesulitan, tantangan, ketakutan yang ada, aku mau serahkan semuanya kepada Engkau. Katakan dengan hati yang teguh, hati yang percaya bahwa dia sanggup melakukan apa yang jauh lebih baik dari yang Engkau harapkan. Ini
ini saatnya engkau untuk bertumbuh, to trust more, untuk mempercayai Tuhan lebih lagi. Yes. Kalau hari-hari ini engkau menjauh daripadanya, mari kembali datang untuk menyerahkan seluruh hatimu, seluruh hidupmu kepada Dia. Ya. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Yes, Jesus. Your will be done. Say it again. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Say it, your will be done. Your will be done, Jesus. Yes, Jesus. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau terus mengikuti jalan-jalan-Mu. Kami mau terus mengikuti tuntunan-Mu, Tuhan. Berbicara lebih lagi dan pulihkan kami, ubah kami dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Baik, selamat sore teman-teman di LC. Selamat Hari Paskah. Bulan April, bulan yang sangat spesial karena kita merayakan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Bukan hanya merayakan, tapi mengalami kuasa Tuhan Yesus. Hari ini masih dalam tema bulan April, ya, comeback, ya, tentang perkataan-perkataan Yesus yang Yesus ucapkan waktu dia disalib. Perkataan yang pertama yang Yesus ucapkan di kayu salib. Baik, saya mau share screen ya. Semua bisa dengar suara saya baik-baik? Bagus? Oke. Dan bisa melihat slide ini dengan baik ya. Forgiveness brings freedom. Artinya, pengampunan membawa kemerdekaan atau kebebasan. Teman-teman yang di rumah, dimanapun, ya, mari baca kalimat pendek di slide ini. 1, 2, 3. Sakit hati. Sama-sama baca. Sakit hati yang dipertahankan adalah penjara bagi diri sendiri. Sekali lagi sama-sama.
Sakit hati yang dipertahankan adalah penjara bagi diri sendiri. Kita membaca perkataan Yesus di kayu salib nomor 1 itu apa? Dari Lukas 23 ayat 34, di sana dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sangat terkenal, 7 perkataan Yesus di kayu salib. Hari ini Tante Hana mau share tentang perkataan Yesus yang pertama, yaitu Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang paling penting, yang sangat saya tekankan, kita tidak boleh hanya merayakan Paskah atau Jumat Agung saja, seperti penganut-penganut agama lain sangat taat dalam merayakan, sudah selesai gitu-gitu saja. Tapi kita murid-murid Yesus harus beda. Kita mengalami kuasa salib, kita meneladani guru kita, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang kita bisa teladani, yang harus kita teladani dari Yesus adalah pengampunan. Adik-adik, teman-teman semua, sebenarnya di dalam bahasa Yunani, di dalam Alkitab versi Yunani, itu Yesus mengucapkannya bukan hanya sekali, bukan hanya di ayat 34 ini, tapi Yesus mengucapkannya berulang kali. Ya, cuman di versi-versi yang Inggris atau apa ini ditiadakan. Tetapi sebenarnya itu berulang kali. Jadi seperti ini. Ya, waktu tentara Romawi mengikat Yesus di kayu salib. Ya, waktu kayu salib itu ditaruh di tanah, terus Yesus taruh di sana. Sakit luar biasa tubuhnya. Dia tidak mengeluh, tapi dia mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu saat paku-paku itu ditancapkan di tangannya, itu luar biasa sakitnya. Mungkin kalau kita sudah mati, saking sakitnya. Waktu itu dia berteriak, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat apa lagi? Saat tentara Romawi membagi jubahnya dan membuang undi. Dia melihat itu, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saat Yesus ditusuk lambungnya dengan tombak, ketika dia minta minum, "Aku haus." Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Jadi teman-teman, berulang kali, setiap kali penderitaan itu bertambah, Yesus mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Jadi kita bisa lebih memahami betapa pengampunan itu mengalir dari hati Yesus begitu luar biasa ketika dia menderita. Untuk kita, adik-adik semua. Nah, di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 ya, ada kisah tentang raja yang mengampuni karyawannya, dan karyawan ini juga punya teman yang hutang kepada dia. Ya. Saya mau ceritakan saja karena ayatnya panjang. Ayat ini Yesus mengajar murid-muridnya, pengikutnya tentang pengampunan. Suatu hari seorang karyawan yang berhutang 10.000 talenta ya, kepada raja, dia ini berlutut memohon belas kasihan, "Raja, hamba tidak mampu membayar hutang yang begini banyak. Hamba mohon ampun. Kalau nanti bisa, hamba akan bayar." Tapi raja itu berbelas kasihan. Dia bilang, "Aku
bebaskan. Kamu nggak usah bayar. 10.000 talenta. Ya. Itu banyak sekali. Wah, hamba itu sangat senang. Merdeka, tidak perlu membayar 10.000 talenta. Nah, waktu dia keluar dari raja, dari ruang kerajaan itu, dia berjumpa dengan temannya yang hutang 100 dinar. Hanya 100 dinar. Oke? Lalu dia mencekik leher temannya, ayo bayar hutangmu. Lalu temannya bilang, mohon sabar, saya masih belum bisa bayar. Nanti kalau saya bisa bayar, saya akan kembalikan 100 dinar. Lalu karyawan yang dibebaskan 10.000 talenta itu marah dan masukkan temannya itu ke penjara. Lalu teman-temannya yang mengetahui semua itu marah. Mereka mengadu kepada raja. Itu loh karyawan yang kamu bebaskan 10.000 talenta, nggak mau memaafkan temannya yang hanya hutang 100 dinar. Lalu raja itu marah luar biasa, memanggil dia dan berkata, aku bebaskan kamu 10.000 talenta, mengapa temanmu yang 100 dinar tidak kau bebaskan, malah kau masukkan penjara? Sekarang aku masukkan kamu ke penjara. Algojo, bawa dia ke penjara dan siksa dia sampai dia bayar 10.000 talenta. Itu ceritanya. Sekarang adik-adik saya tulis di sini ya, nilainya 10.000 talenta dengan 100 dinar. 1 dinar itu di Israel, itu upah karyawan sehari. Kalau di Indonesia, upah karyawan sehari itu 150.000. Oke? Jadi kalau 100 dinar, 100 kali 150.000, wah saya belum menggantinya nih. 150.000 kali 100 ya sama dengan 15 juta. Sedangkan kalau 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. 6.000 kali 150.000 sama dengan 900 juta. Jadi kalau 10.000 talenta, 10.000 kali 900 juta sama dengan 9 triliun. 9 triliun ini bisa membangun sebuah mall, sebuah plaza. 100 dinar itu hanya 15 juta. Mungkin kalau bagi kalian pribadi nggak punya uang tabungan segini banyaknya, tapi 15 juta tuh nilainya rendah sekali kalau dibandingkan 9 triliun. Kalian pasti setuju dengan Tante Hana ya. Nah, ini kisah dari karyawan yang begitu jahat tidak mau mengampuni. Tuhan Yesus bilang di dalam ayat itu ya, akibat tidak mengampuni, di dalam Matius 18 ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi akibat tidak mengampuni adalah ini, algojo akan disuruh Tuhan menyiksa kita. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Siapa sih yang di sini nggak pernah disakiti hati? Semua kita pasti pernah disakiti, dilukai oleh orang lain. Oleh papa mama kita, oleh teman, oleh saudara kandung, oleh teman komsel, teman pelayanan, semua. Tante Hana juga berkali-kali, bahkan sampai sekarang juga pernah seminggu yang lalu, 2 minggu lalu pernah juga disakiti. Kita semua pernah dilukai. Orang pernah melukai kita. Tapi kisah dalam Matius 18 itu, raja yang mengampuni karyawan 10.000 talenta hutangnya itu gambaran dari Bapa di surga yang mengampuni dosa-dosa kita karena Yesus telah mati di kayu salib. Dengan kematiannya itu, dia mengambil dosa kita, memikul dosa kita semua, dan dia mati untuk kita. Jadi dia mengampuni segala dosa yang tak terbayarkan. Kadang-kadang kita nggak mau memaafkan orang yang melukai kita, itu seperti
teman yang berhutang 100 dinar saja kepada karyawan raja, padahal karyawan raja itu seperti kita, dosa kita jauh lebih banyak kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus Bapa Surgawi kita mengampuni dan membebaskan kita. Kita tidak perlu dihukum di neraka lagi. Semua dosa kita diampuni ketika kita bertobat menerima Yesus. Mengapa kita dilukai, disakiti hati oleh teman kita yang sesama kita, yang hanya seperti 15 juta dibandingkan 9 triliun itu, kita nggak mau mengampuni? Kalau kita tidak mau mengampuni, seperti teladan Yesus di kayu salib itu, kita juga tidak, yang pertama kita akan disiksa oleh algojo-algojo. Artinya, hati kita akan gelisah, ya. Mungkin kita menjadi sakit-sakitan, hati kita menjadi hampa, hati kita menjadi jauh dari Tuhan, kemudian kita menjadi banyak jatuh ke dalam dosa, dan hidup kita rasanya nggak ada kesenangan. Kita menipu diri sendiri dengan melarikan diri kepada hiburan-hiburan dan pergaulan-pergaulan teman-teman yang nggak percaya Yesus. Kita merasa kita diterima di situ, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa hati kita kosong, hampa, gelisah, tubuh kita nggak sehat, apa-apa dikerjakan rasanya nggak memuaskan. Mengapa? Karena Tuhan juga membiarkan algojo-algojo, penyiksa-penyiksa itu. Tipu daya iblis yang menyiksa kita itu dibiarin untuk menyiksa kita supaya kita mengampuni. Karena di ayat itu raja bilang, algojo-algojo itu akan menyiksa kamu sampai kamu mengampuni temanmu, baru kamu akan dikeluarkan dari penjara. Nah, jadi itu yang Bapa di surga berbuat kepada kita kalau kita nggak ngampuni dengan segenap hati. Akibat tidak mengampuni yang kedua, dosa kita sendiri tidak diampuni. Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sungguh-sungguh sangat tidak nyaman. Sungguh-sungguh sangat tidak happy, teman-teman, jika kesalahan kita tidak diampuni oleh Tuhan. Ya. Yang pertama, algojo, ya. Penderitaan-penderitaan yang nggak perlu itu akan diizinkan Tuhan untuk menyiksa kita sampai kita bertobat, mengampuni sesama yang melukai kita, mengampuni papa mama kita juga kalau papa mama melukai kita. Yang kedua, Tuhan nggak mau mengampuni kita kalau kita tidak mau mengampuni orang lain. Jadi serius loh masalah pengampunan ini. Tante Hana pernah disiksa sama algojo-algojo. Tubuhnya Tante Hana menjadi sakit. Kelingkingnya Tante Hana ini sebelah kiri ini selama setahun itu ngilu-ngilu. Diobati pakai apa aja nggak bisa sembuh. Kemudian waktu Tante Hana renang, kemasukan air. Padahal sudah pakai tutupan kuping. Sampai 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Ini tambah lama tambah cekot-cekot. Tante Hana mendongkol dan menyimpan kepahitan sakit hati sama temen yang berbuat sangat tidak senonoh sama saya. Teman-teman, saya pernah ngalamin sendiri, diizinkan Tuhan disiksa sama algojo-algojo melalui penyakit-penyakit yang tidak ada juntrungannya, tiba-tiba menerpa Tante Hana. Sampai Tante Hana bertobat, Tante Hana teriak sama Bapak, Bapak aku nggak tahan, aku maafkan orang itu. Dan Tante Hana datang ke rumah orang itu, Tante Hana berdamai dengan dia. Bukan dia yang datang, tapi saya yang berdamai. Padahal dia yang bersalah. Saya nggak kuat hidup dalam kepahitan itu nggak kuat. Disiksa sama algojo itu sangat tidak enak. Saya nggak tahu kalau adik-adik sekarang ini sedang disiksa sama algojo, uangnya hilang terus, atau kekurangan uang terus, banyak kesedihan, banyak masalah-masalah yang diizinkan Tuhan menyiksa batin kita. Mengapa? Karena mungkin adik-adik menyimpan kepahitan. Ya, ayo dalam bulan Paskah ini
kita meneladani Yesus guru kita yang berkali-kali berdoa mengampuni musuh-musuhnya ketika dia disiksa dengan begitu luar biasa. Bagaimana sih kunci untuk bisa mengampuni? Saya tuh mau loh Tante Hana bisa mengampuni. Gimana sih caranya? Kok angel banget? Yang pertama, kita harus mengalami pengampunan Bapa. Jadi Tante Hana ajak, ayo kita kembali ke kasih Bapa. Apakah adik-adik punya perasaan tertuduh sampai sekarang? Tertuduh terus. Rasanya Tuhan itu nggak mau mengampuni saking seringnya bolak-balik jatuh dalam dosa. Apakah adik-adik punya perasaan gagal di hadapan Tuhan? Apakah adik-adik merasa tertolak sama Tuhan Yesus? Nah, seperti ini berarti adik-adik belum mengalami loh kasih pengampunan Bapa. Ayo dalam bulan Paskah ini, malam ini, maksud saya sore ini, ketika sebentar lagi kita perjamuan kudus, Tante Hana sudah berdoa supaya semua adik-adik bebas dari kepahitan, dari perasaan tertuduh, perasaan gagal, perasaan tertolak. Karena Bapa menanti dengan tangan terbuka, menunggu kalian datang kepadanya dan mengalami pengampunan Bapa. Akuilah semua kepahitan sakit hati yang masih disimpan. Sama siapa? Sama teman, anak-anak rumah sejati, mungkin kalian pernah sakit hati sama teman sekamar, teman sepanti asuhan di rumah sejati. Saya sudah maafkan, dia ulangi lagi, Tante Hana. Ingat loh ya, Tuhan Yesus itu berkali-kali doa pengampunan. Jadi kita sebagai murid Yesus harus berkali-kali juga. 70 kali, 7 kali mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ayo, untuk bisa mengampuni, kita perlu mengalami pengampunan dari Bapa Surgawi. Jangan merasa tertolak, karena Tuhan tidak pernah menolak kalian. Ya, dan nggak usah tertuduh, benar-benar bertobat, minta ampun, apapun dosamu. Kalau sungguh Tuhan lihat hatimu bertobat sungguh-sungguh, menyesal dengan mendalam, maka Tuhan pasti mengampuni kalian. Tandanya kalau sudah mengampuni gimana? Memori tentang orang tersebut tidak lagi melukai perasaan. Jadi ada yang bilang gini, forgive and forget. Nah, itu rada kurang realistis itu ya. Memori-memori, ingatan-ingatan kita dilukai, kata-kata yang tajam, perlakuan-perlakuan apa sampai secara fisik itu tidak bisa dilupakan. Setuju. Tetapi memori tentang perlakuan yang tidak senonoh ataupun kata-kata yang kasar atau perlakuan yang menghina harga diri kita dan sebagainya itu tidak lagi ngefek ke perasaan kita. Jadinya kita tuh kalau yang kedua nih, poin yang kedua, kita kalau berhubungan dengan orang tersebut bisa baik lagi gitu. Jadi nggak mau putus hubungan, nggak ketemu lagi gitu tuh nggak. Tapi hubungan dengan orang tersebut menjadi baik kembali, meskipun ingat dia pernah minta, tapi hati itu nggak terluka lagi, hati itu nggak tertrigger, nggak terstimulasi untuk jengkel, untuk marah, untuk ngamuk, enggak. Jadi memori tentang orang tersebut tidak lagi melukai perasaan dan hubungan dengan orang tersebut menjadi baik kembali. Kalau kerjasama dalam pelayanan, ya kembali lagi pulih, gitu ya. Itu tandanya kalau sudah mengampuni. Ayo dibaca kalimat pendek ini, quotes pendek ini sama-sama di rumahnya masing-masing. 1, 2, 3. Kepahitan bukanlah akibat, tetapi pilihan atau keputusan. It's your choice, teman-teman. Kepahitan bukanlah akibat. Kalau akibat, kalian bisa bilang gini, saya ini pahit gara-gara dia. Saya ini pahit gara-gara kata-katanya. Saya ini kayak gini akibat perbuatannya. Jadi aku ini korban dari perbuatan dia. Enggak. Kalau kalian dan saya sakit hati, itu artinya kita memilih. Kita memutuskan untuk pahit hati, untuk sakit hati. Kita memutuskan untuk tidak memaafkan dan mengampuni. Ayo kita semua milih untuk meneladani Yesus yang berulang kali bergaya hidup mengampuni.
Suatu quotes terakhir yang saya mau presentasikan sama kalian adalah gini. Forgiveness is a gift you give to yourself. Saya ulangi ya. Forgiveness is a gift you give to yourself. Pengampunan, memaafkan itu adalah hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Jangan pikir gini loh, kok enak tak ampuni, kok enak tak maafkan. Aku mau hukum dia, biar dia tahu rasa, dia jahat sama aku. Dia kasar sama aku, dia menghina aku. Aku nggak mau ngomong sama dia, nggak mau maafin. Kok enak, biar dia tahu rasa, tak hukum dia. Loh, salah loh kayak gitu pikirnya itu. Itu pola pikir yang sangat-sangat salah itu. Kalau kalian nggak mau mengampuni, kalian tuh menjarakan diri sendiri. Itu quotes yang pertama tadi ya. Sakit hati yang dipertahankan itu penjara bagi diri sendiri. Kita terpenjara sendiri dengan kepahitan itu. Kita nggak bisa happy, kita nggak bisa merdeka, kita nggak bisa bebas. Sebaliknya, kalau kamu mengampuni orang yang bersalah sama kamu menghadiahi diri sendiri suatu hadiah yang indah. Judul hari ini, khotbah saya adalah Forgiveness brings freedom. Pengampunan memberi kemerdekaan. Pengampunan menghasilkan kemerdekaan. Dan pengampunan adalah hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Ayo, sore ini dalam perjamuan kudus, kita semua minta hati yang bisa mengampuni. Ada teman-teman yang tertuduh terus, merasa tertolak terus sama Tuhan, merasa gagal untuk hidup kudus, gagal untuk jadi remaja yang baik, ngerti banyak firman tapi nggak bisa melakukan, gagal. Ayo datang ke Bapa, ya. Sore ini datang ke Bapa. Ayo disiapkan roti dan anggurnya. Semua sudah siap roti dan anggurnya. Saya minta tolong tim pemuji nyanyi suatu lagu. Yang bisa meneguhkan firman. Kita mau sembah Bapa. Saya telah berdoa supaya teman-teman di DLC semuanya mengalami kasih dan pengampunan Bapa. Serahkan semua kegagalanmu supaya kalian bisa merasakan sukacita dari pengampunan Bapa. Dan kalau kalian sudah merasakan kasih Bapa yang mengampuni, kalian pasti bisa mengampuni. Berdoalah, Bapa, tolong aku untuk bisa maafin temanku, papa mamaku. Tolong Bapa, supaya aku bisa mengampuni mereka. Silakan tim pemuji bawa kita.
Teman-teman, belum berjaman kudus, ayo kita datang ke Bapa sungguh-sungguh. Tuhan melihat hatimu masing-masing di rumah masing-masing. Tante Hana mau berdoa untuk setiap kalian, khususnya yang hatinya sakit, masih pahit sama orang. Ayo serahkan hatimu kepada Dia dan minta kasih Bapa meluluhkan sakit hatimu dan alami pengampunan dari Tuhan Yesus supaya kalian bisa mengampuni orang yang bersalah sama kalian. Bapa di surga, Engkau melihat hati teman-teman di LC. Engkau melihat hati masing-masing mereka. Engkau tilik hati mereka yang merasa gagal, merasa tertuduh, sakit hati, banyak dosanya. Tuhan, dengan kematian di kayu salib, dengan kebangkitan-Mu, jamahlah mereka semua dengan kasih-Mu. Jamahlah dengan pengampunan-Mu, Bapa. Engkau mengampuni. Engkau melupakan, membuang segala dosa mereka sejauh timur dan barat. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini biar kasih-Mu mengalir deras dalam setiap hati kami, khususnya yang pernah disakiti, sedang luka hatinya terhadap seseorang atau beberapa orang. Biar kasih-Mu mengalir Bapa. Damai hati semua anak-anak-Mu dengan kasih yang indah itu. Supaya kami bisa mampu untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik terus menyembah Bapa di rumahnya masing-masing dan minta kasih Bapa memenuhi hati kalian. Sekarang angkat roti dengan tangan kanan. Bayangkan Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, menderita, cambukan, kusukan lambung dan sebagainya. Tapi Dia berulang kali mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Dia berulang kali mengampuni. Ayo kita angkat roti ini dan kita ucapkan yang sama. Terutama adik-adik teman-teman yang masih kepahitan sama seseorang atau beberapa orang tertentu. Sambil mengangkat roti ini, ucapkan doa mengampuni. Doa yang mengampuni sesamamu. Saat ini juga. Anda kasih waktu beberapa menit. Doa mengampuni sesamamu. Sebutkan nama orang itu. Dan doakan, ampunilah orang itu. Yesus. Bapa, aku mengampuni orang yang bersalah padaku. Kata-kata yang tajam, hinaannya, perlakuannya yang kasar, yang menghina, semuanya yang melecehkan, perlakuannya yang melecehkan aku. Aku ampuni orang-orang itu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ampunilah mereka ya Bapa. Ampuni mereka. Sekarang, mari kita makan bersama-sama. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dengan mengatakan, di dalam nama Yesus. Siapkan anggurnya. Kita angkat anggur ini dengan tangan kanan. Dengan darah Yesus
segala dosa kita yang lalu dan yang sekarang dan yang akan datang diampuni. Kita diangkat, dilayakkan menjadi anak Allah. Ayo kita juga hidup sebagai murid-murid Yesus dengan hati yang selalu mengampuni sesama. Adik-adik, teman-teman semua, anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama mengatakan, di dalam nama Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan, biar Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu tidak akan kami lupakan, tapi akan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hati kami selalu merdeka. Kami sendiri diberkati dengan mengampuni orang lain. Kami sendiri memberi hadiah kepada diri sendiri. Kasih-Mu mengalir indah dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat DLC, para EKS dan pemurid, semua jemaat DLC, berkat pengampunan Yesus, berkat kasih Yesus itu selalu memenuhi hati mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Semua diberkati ya. Dari pelayanan Kak Hana sama tim pemuji hari ini. Amin. Ya, Kakak percaya bahwa walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi setiap kita dapat merasakan ya hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Nah, oke, adik-adik, Kakak akan sambut teman baru yang hadir di ibadah kita pada sore hari ini. Ya, oke. Yang pertama, ada Rini Nelty. Hai Rini. Selamat bergabung ya. Oke, hai Rini. Hai. Ya, oke. Kemudian yang kedua ada Safira Agatha. Ya, halo Safira. Ya, mana Safira ini? Oke. Ya. Terus yang cowok-cowok ini Kak Hendro lupa ya, sudah pernah sambut atau belum ya? Ada Bisos, ada Tata, ada Nando, ada Fernando, ada apa lagi tadi?
Nggak tahu ini sudah kakak. Oh, ada Steven juga ya. Selamat datang buat kalian semua. Kak Hendro lupa sudah sambut kalian di minggu lalu atau belum ya. Tapi kakak percaya bahwa setiap apapun yang kita mau yang kita adakan ya, kalian boleh ikut ya. Ada Hops, ada ibadah, ada Komsel ya. Kalau yang belum join di Komsel, join di Komsel. Oke? Nah, teman-teman untuk pengumumannya seperti biasa, ada Hops, ada doa ya, setiap hari Senin dan hari Jumat jam 9 malam ya. Jam 9 malam cuman kita berdoa cuman 30 menit, bisa menggali firman, bisa kita berdoa untuk bangsa ini, bisa kita berdoa untuk yang lain-lainnya juga. Oke? Nah, yang belum join, ayo join ya, karena ada kuasa di balik doa ya, pasti ya. Karena kalau kita berdoa, Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Amin. Yang kedua, Komsel minggu depan ada special event ya. Komselnya adalah Komsel gabungan ya. Jadi semua Komsel akan bergabung jadi satu di hari Rabu jam 7 malam ya. Semua ada cowok, cewek, Komselnya Kak Elita, Komselnya siapa, semuanya jadi satu ya. Oke, jadi jangan lewatkan ya, ajak teman-temannya karena banyak games yang akan kita mainkan ya. Ada banyak games, pokoknya seru deh ya. Jadi ajak teman-temannya untuk ikut ya. Yang teman-teman Kalimantan juga boleh ya, ajak teman-temannya supaya teman-teman yang lain juga mengenal Yesus ya lewat komunitas ini. Amin. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan berdoa ya, berdoa bersama-sama untuk bangsa kita. Hari ini siang ini dikejutkan dengan hal-hal yang luar biasa ya. Nggak tahu kalau di Kalimantan, tapi kalau di Surabaya tadi ada yang merasakan gempa, duduk di kursi goyang ya sebentar ya. Oke, tapi kakak nggak merasakan soalnya kakak lagi di jalan gitu ya, nggak kerasa. Tapi Kak Lisa katanya rasa gitu ya. Nah, teman-teman, kita berdoa ya supaya benar-benar bencana alam itu bisa lewat dari bangsa ini gitu ya. Terus belum lagi kita berdoa untuk NTT juga yang semakin hari semakin bertambah juga korbannya. Terus kemudian kita juga berdoa untuk bangsa ini juga ya, supaya keluar dari krisis ekonomi, krisis kesehatan ya, semuanya kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan untuk bangsa ini. Amin. Yuk kita ambil sikap doa, kita bersekutu bersama di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu di dalam hidup ini Tuhan. Bukan kekayaan, bukan kepandaian, bukan apapun Tuhan yang dipakai ukuran atau parameter kesuksesan dari dunia ini Tuhan. Tapi kami hari-hari ini melihat justru kami butuh Engkau Yesus. Lebih dari segala sesuatunya, lebih dari apapun Tuhan. Termasuk bangsa ini. Kami percaya bangsa ini ada di tangan-Mu. Engkau mengasihi bangsa ini dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang ambil alih setiap apapun Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden dan menteri-menterinya Tuhan. Tuhan, kami berdoa benar-benar Tuhan Engkau memberikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, supaya Pak Jokowi dan timnya Tuhan bisa mengambil kebijakan-kebijakan Tuhan yang membuat bangsa ini keluar Tuhan dari krisis ekonomi, dari krisis kesehatan Tuhan. Kami benar-benar Tuhan, kami support Pak Jokowi bersama timnya Tuhan, kami berkati beliau Tuhan, kami curahkan Tuhan berkat-Mu Tuhan atas Bapak Presiden kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau yang memegang bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk NTT Tuhan yang baru-baru ini Tuhan terkena bencana alam Tuhan. Benar-benar Engkau memberikan kekuatan Tuhan buat setiap korban, keluarga korban Tuhan yang ditinggalkan, baik mereka yang kehilangan harta benda maupun kehilangan
family Tuhan, atau sanak saudara mereka Tuhan, yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan Tuhan buat setiap mereka, sehingga benar-benar Tuhan supaya iman mereka Tuhan tidak kandas Tuhan, tapi iman mereka tetap bangkit karena ada pengharapan di balik setiap apapun Tuhan yang terjadi di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang sedang berlangsung juga Tuhan. Kami percaya semuanya ini Tuhan berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan, biarlah Engkau tetap Tuhan ada di dalam hati kami. Engkau tetap Tuhan bertahta Tuhan di dalam hati kami, dan kami tidak mau sedetik pun Tuhan lepaskan Engkau di dalam hidup kami. Kami tetap ingat bangsa ini, kami tetap ingat Tuhan kota ini. Kami juga tetap ingat Tuhan bahwa setiap apapun Tuhan yang terjadi di bangsa ini, itu adalah tanggung jawab kami Tuhan. Dan kami tetap setia, mau tetap setia Tuhan untuk berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan Kak Hana untuk tutup kita di dalam doa. Bapa, Engkau memberkati dan mengurapi semua jemaat GLC dengan pengurapan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus yang baik, baik melalui perbuatan, perkataan, dimanapun jemaat ini berada dan hidup setiap hari. Tuhan Yesus mengurapi kita semuanya menjadi saksi Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Hana. Sama-sama.